menjelaskan terkait perbandingan kedua pandangan tentang skema UU PA 1960 dan skema Jokowi dalam ragam, yang dimana perbandingan yang paling menonjol dari kedua skema ini yaitu bahwa dalam skema UU PA 1960 dibentuknya kebijakan sektoralisme pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan adanya keikut campuran peraturan hukum yang mengatur sumber daya agraria atau SDA. Sedangkan dalam skema Jokowi ini, dalam masa pemerintahannya, Presiden Jokowi ini membentuk kementerian yang menjadi penanda baru dalam bidang tanah dan pengelolaan sumber daya alam, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional yang bisa disingkat sebagai Kementerian ATR atau BPN, yang di dalamnya terdapat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, kemudian Kementerian Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan visi misinya, serta adanya juga ketahanan pangan. Sedangkan kontradiksi dari kedua skema ini yaitu bahwa dalam skema UPA terjadinya tumpang tindih dalam kelembagaan dan kementerian yang menangani agraria yang tidak saling berkoordinasi dengan baik dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga cenderung merusak kebijakan sektoralisme pengelolaan tanah dan sumber daya alam dalam periode ini. Sehingga di dalam media massa dalam hal ini mengungkap di tengah-tengah masyarakat memprotes banyak perampasan tanah, mencaut aneka problem pembangunan infrastruktur yang mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan tanah bagi proses pembangunan. Sedangkan dalam skema Jokowi dalam buku misi-misinya yaitu berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan, tetapi Presiden Jokowi ini tidak membentuk Kementerian Pertanian dan Kedaulatan Pangan seperti yang ia wacanakan selama masa kampanyenya waktu itu. Ya, selanjutnya monopoli tanah harus jadi sasaran reforma agraria. Nah, setelah tenggelam begitu lama dan dicap sebagai isu PKI atau Partai Komunis Indonesia, maka reforma agraria sebagai kebijakan pemerintah Indonesia kembali memperoleh momentumnya. Tembakan salvo pertama reforma agraria di era reformasi dimulai pada tahun 2001 dengan terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, suka atau tidak suka, MPR nomor 9 tahun 2001 ini boleh dibilang merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah agraria di Indonesia. Setelah kelahiran UU PA, undang-undang yang mempunyai nama lengkap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang disingkat atau yang biasa dikenal dengan UU PA telah digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan redistribusi tanah atau land reform pada tahun 1962 sampai 1965. Nah, sayangnya tanah-tanah yang telah diredistribusikan pemerintah kepada petani kecil dan berlahan sempit itu selama periode pelaksanaan land reform ini diambil kembali oleh para pemilik tanah semula dan juga oleh tentara yang memanfaatkan situasi politik pada saat itu dengan menuduh petani penerima tanah land reform sebagai pengikut BTI atau Barisan Tani Indonesia dan PKI. Nah, maka dari itu tanah ini menjadi sangat penting bagi terjalinnya atau terjalankannya reforma agraria sejati dengan memberikan tanah-tanah kepada masyarakat secara merata ataupun pendistribusian tanah land reform ini harus dijalankan dengan baik gitu, diberikan tanah-tanah pada masyarakat secara merata, ya kan, bukan malah memberikan tanah-tanah tersebut kepada perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan raksasa yang hanya mendapatkan keuntungan bagi sekelompok saja ataupun segelintir orang.
Sejumlah undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi dibenarkannya penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber daya alam yang luas serta bersifat monopolistik. Akibat penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber daya alam yang bersifat monopolistik tersebut telah menimbulkan ketimpangan agraria yang sangat luar biasa ekstrim. Nah, contoh monopoli tanah dan kekuatan ekonomi serta politik yang dipunyai oleh korporasi raksasa ini menurut Pusat Data Bisnis Indonesia atau PDBI pada tahun 1994, grup konsesi kayu Barito Pacific Group yang dimiliki oleh Prayogo Pangestu yang dekat dengan Presiden Soeharto dapat memonopoli tanah dan hutan seluas lebih dari 6 juta hektar yang tersebar dalam 60 unit HPH atau hak pengusahaan hutan di seluruh Indonesia. Nah, angka ini kemudian berubah menjadi sekitar 3 juta hektar pada tahun 2000 menurut laporan Departemen Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dikutip dari buku Bustanul Arifin dan Didik J. Rebini dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Sementara jutaan pemukiman dan penggarap di hutan serta suku bangsa minoritas ini tersingkir dari tanah dan hutannya demi memberikan tempat bagi operasi perusahaan-perusahaan raksasa itu. Dalam pembangunan nasional, reforma agraria penting sebagai pondasi bagi kebijakan ekonomi nasional yang berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Selanjutnya, reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Namun pada kenyataannya berkata lain. Dalam proses pelaksanaannya, seringkali terdapat beberapa konflik antara pemerintah dengan pemilik tanah di berbagai pedesaan. Setidaknya ada dua pemicu konflik agraria. Pertama, kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang akhirnya berujung pada konflik. Ketidakadilan ini membuat masyarakat justru tidak mendapat sebuah kesejahteraan, melainkan mendapatkan kesengsaraan karena mereka akhirnya beberapa ada yang menjadi pengangguran karena tanah atau lahan yang mereka miliki sudah diambil oleh pemerintah tanpa keadilan yang jelas, tanpa imbalan yang jelas bagi para pemilik tanah di Indonesia. Selanjutnya adalah contoh persengketaan tanah yang terjadi di Indonesia, terutama di Provinsi Banten, yang akan dijelaskan oleh Fedu Rizal. Baik, selanjutnya di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait contoh persengketaan dan reforma agraria di Indonesia. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus mengenai pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Persengketaan jalan tol Serang Panimbang ada sekitar 6 item jenis lahan yang masih mengganjal yang menjadi persengketaan tentunya. 6 item itu diantaranya: pertama, tanah kas desa 8 bidang dengan luas tanah 108 hektar. Kedua, tanah wakaf sebanyak 10 bidang dengan luas 134 hektar. Ketiga, tanah instansi kehutanan 57 bidang dengan luas 343 hektar. Keempat, tanah instansi TNI 178 bidang dengan luas 2.980 hektar. Kelima, tanah instansi PTPN 1 bidang dengan luas 2.600 hektar. Dan yang keenam, tanah eks program Pirbon
37 bidang dengan luas 1.400 hektar. Itu persengketaan jalan tol Serang Panimbang mengenai jenis lahan yang masih bermasalah. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang menjadi salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Banten. Sudah mencapai 77% dari total panjangnya 83,6 km. Dari 3 seksi, pembebasan lahan di seksi pertama yakni Serang Rangkas Bitung 26,5 km yang sudah hampir rampung. Sekiranya 99% target yang sudah dicapai. Sedangkan selebihnya yaitu seksi 2 Rangkas Bitung hingga Cileles 24,1 km. Seksi 3 Cileles hingga Bojong 8,6 km dan seksi 3 Bojong hingga Panimbang 24,4 km itu pun masih dalam proses karena masih adanya sengketa-sengketa lahan yang terjadi dalam pembangunan jalan tol Serang Panimbang tersebut. Nah, dalam sengketa di Desa Pasir Sedang, Pandeglang, itu sebanyak 527 kepala keluarga di Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung, mulai resah. Hingga kini tanah mereka tempati hampir 70 tahun itu tidak ada kepastian soal kepemilikan. Tanah seluas 125 hektar itu diduga masih tercatat milik PT Perhutani dengan status hak guna usaha AGU yang masuk dalam wilayah administrasi BKPH Pandeglang. Hal tersebut bertampak pada pembangunan proyek strategis nasional jalan tol Serang Panimbang tentunya, karena masih adanya sengketa antara kepemilikan tanah, apakah tanah tersebut mutlak milik PT Perhutani atau masyarakat di Desa Pasir Sedang itu. Karena hal itu proses ganti rugi itu menjadi ada hambatan karena nggak tahu mau diberikan kemana sih ganti rugi tersebut, karena tanah tersebut sudah dari lama ditempati masyarakat tetapi tercatat di PT Perhutani. Demikian studi kasus tentang persengketaan dan reforma agraria yang terjadi di Indonesia dengan mengangkat kasus pembangunan jalan tol Serang Panimbang dicukupkan. Kemudian saran yang mungkin dapat kelompok kami sampaikan adalah ketika memang pemerintah memiliki rencana untuk mengelola sebuah tanah, baik itu di pedesaan ataupun di perkotaan, hendaklah menyesuaikan dengan sesuatu yang harus disepakati dan harus memiliki keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa tanah-tanah yang sebetulnya dimiliki oleh para pemilik tanah pun itu dibutuhkan untuk kehidupan mereka. Jadi bagaimana caranya ketika pemerintah mengelola sebuah tanah tapi tidak menimbulkan sebuah pro kontra dan sebuah dampak merugikan bagi masyarakat di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.